Hasanah. Hadir Bu. Aziza Delvina. Taufik. Hadir Bu. Tasya. Mary. Baik, sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Di sini Ibu mau apa dulu? Mau lihat kelolaan kelas dulu, apakah udah bersih semuanya atau masih ada yang berantakan? Sudah rapi banget. Oh, dikasih lihat sama siswa-siswanya sudah rapi semuanya kan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang puasa. Apakah Anda semua sudah mengetahui apa itu puasa? Sudah, Bu. Apa ayo? Dari Mary. Menahan diri dan lapar dan haus, Bu. Bagus. Ada yang lagi? Siapa? Kena. Menahan hawa nafsu, Bu. Ya, bagus. Ini sudah banyak mengetahui tentang puasa ya. Ini ya anak-anak Ibu ada yang puasa? Tidak, Bu. Ada yang puasa ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh nggak puasa gitu? Ya, kita puasa aja, Bu. Kenapa tadi? Ada yang gitu ya. Baik, di sini ya Ibu akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang puasa dan Islam, mulai dari pengertian, dasar hukumnya, macam-macam puasa, syarat-syarat serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hikmahnya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian puasa ya. Ya, Bu. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti kayak menahan amarah atau emosi serta menahan makan, minum maupun melakukan hubungan suami istri. Jadi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum ataupun yang lain. Jadi kemudian Ibu akan menjelaskan tentang dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ataukah ada dari anak-anak Ibu yang sudah mengetahui ayat tersebut? Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang suratnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa setiap orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu berapa, Anda? Ya, 3, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu. Yeay. Kemudian ada yang menjelaskan tentang pendapat ulama atau ijma ulama. Yaitunya kesepakatan para ulama bahwa puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Dengan adanya ketiga landasan tersebut, kewajiban tidak bisa diragukan lagi. Kewajiban berpuasa itu tidak dapat diragukan lagi. Bahwa puasa Ramadan itu wajib dilakukan setiap orang yang beriman. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam puasa.
Nah, di sini Ibu akan membagi macam-macam puasanya itu dalam dua pembagian, yaitu ada puasa wajib dan ada namanya puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan suci Ramadan. Yang kedua ada namanya puasa qada. Puasa qada ini adalah puasa mengganti puasa qada, yaitu mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Karena kalau ada perempuan kayak dulunya datang tamu pas bulan Ramadan itu, jadi harus diganti di hari-hari biasa gitu. Paham anak-anak? Tahu. Yang kedua, yang ketiga ada namanya puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah denda atas pelanggaran tertentu. Yang keempat ada namanya puasa nazar. Puasa nazar ini adalah ada seseorang yang melakukan janji kepada Allah, sehingga dia pun membayarnya dengan berpuasa. Sebenarnya adalah puasa yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Yang pertama ada namanya puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ada namanya puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan itu pada tanggal berapa, anak-anak? Jam 12.13, Bu. Oh, salah. 9, Bu. Oh, betul. Tepuk tangan untuk Dela dan Tiama. Kemudian ada namanya puasa Asyura. Keempat namanya puasa Asyura. Yang terakhir ada namanya puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa dan sehari tidak. Jadi macam-macam puasa ini menunjukkan bahwa Islam memberikan banyak kesempatan kepada umatnya untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kelima, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Baik, yang pertama ada syarat wajib puasa. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang terakhir, mampu secara fisik. Di sini Bu mau nanya, apakah orang sakit boleh puasa? Boleh, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Siapa yang bilang boleh tadi? Aku, Bu. Bila, Bu. Jadi artinya seseorang baru diwajibkan berpuasa jika telah memenuhi persyaratan yang sudah dikatakan tadi ya. Kemudian ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu yang pertama sama dengan yang sudah dijelaskan tadi. Syarat sah puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat. Apakah orang gila boleh puasa? Tidak, Bu. Karena dia gila, Bu. Ya, karena dia gila ya. Akal, Bu. Apa beda orang gila sama ODGJ? Sama aja, Bu. Cuma beda penyebutan. Iya, beda penyebutan itu. Maka puasa tidak dianggap sah. Bentar. Jika syarat sah tidak terpenuhi, maka puasa itu dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang rukun puasa. Yang pertama, rukun puasa merupakan hal yang harus dilakukan. Rukun puasa itu merupakan hal yang harus ada agar puasa itu tetap sah. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang apa saja sih rukun puasa itu. Yang pertama ada namanya niat. Niat ya.
ketika orang berpuasa tapi dia nggak ada niat apakah sah puasanya atau tidak? Nggak sanggup. Jadi di sini niat ini adalah kan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk puasa wajib dan untuk puasa. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk puasa wajib sebaiknya dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Yang kedua ada namanya menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti minum, makan, dan lain-lain. Yang ketiga, rukun puasanya itu dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka puasa itu tidak sah. Yang keenam, Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga berhubungan suami istri pada waktu siang hari, yang keempat datangnya hari dan nifas, yang selanjutnya murtad serta hilang akal atau pingsan sepanjang hari. Karena itu, orang yang berpuasa harus menjaga diri agar puasanya tetap sah dan mendapatkan pahala yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Di sini kayaknya Ibu lihat dari Anda semua udah kurang semangatnya ya. Nah, di sini Ibu ada satu yel-yel atau ice breaking dikit ya. Ibu contohin dulu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskannya dulu bagaimana cara ice breakingnya ya. GWODJOB, gujab asik, gujab asik. Itu aja sih. Nah, berdiri. Nah, GWODJOB, gujab asik, gujab asik. Bersuara semuanya? Kira gitu. Nah, dengan ya 1, 2, 3. GWODJOB, gujab asik, gujab asik. Lagi. Kita ulang lagi ya, biar tetap semangat gitu. GWODJOB, gujab asik, gujab asik. Baik, kita kali ya, biar tetap semangat. GWODJOB, gujab asik, gujab asik. Cari sini aja. Yang tadi apa masih semangat untuk melanjutkan materinya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang hikmah puasa. Jadi hikmah puasa itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua,
melatih kesabaran baik dalam menghadapi rasa lapar, menahan emosi, haus maupun yang segala yang membatalkan puasa. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh karena sistem pencernaan memperoleh waktu istirahat. Dengan demikian yang telah Ibu sampaikan tadi, puasa itu dapat memberikan manfaat bagi aspek spiritual, sosial maupun secara kesehatan. Nah, setelah Ibu menjelaskan dari banyak materi tadi, ini Ibu mau ngetes nih seberapa kemampuan siswa dalam memahami yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini Ibu mengetes satu-satu nih, apakah sudah dapat dipahami tadi apa enggak gitu kan. Jadi Ibu mengetes pertama, Lupina Kansa, apa sih itu pengertian puasa? Menahan diri dari rasa lapar dan haus serta hawa nafsu. Selanjutnya kepada Saudari Aziza, apa saja dasar hukum puasa? Semuanya dites ya. Ya, Bu. Kepada Saudari Aziza, apa sih itu? Apa saja dasar hukum puasa? Nah, jadi ayatnya kan Bu. Ya. Nah, jadi dasar hukum puasa itu Bu terdapat pada ayat surah Al-Baqarah ayat 193 Bu. Nah, ya betul. Nah, selanjutnya kepada Saudari Bella, bisa Bella sebutkan apa saja macam-macam puasa itu? Macam-macam puasa ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa nazar Bu. Sunnah puasa qada. Nah, selanjutnya kepada Saudari Wafik, Ibu mengetes nih, syarat wajib puasa itu apa aja sih? Pertama Islam, Ya. balik berakal, sehat fisiknya. Bagus. Oke. Kemudian kepada Saudari Tasya, Ibu mengetes apa syarat sah puasa? Islam, balik berakal, lunasi dari kehidupan. Satu lagi? Tahu Mengetahui pelaksanaan waktu puasa Bu. Baik. Yang terakhir nih Ibu akan menguji Saudari Mary. Apa sih itu rukun puasa? Apa saja sih rukun puasa itu? Yang pertama niat Bu. Yang kedua puasa selawat dari ibadah. Selanjutnya kan masih ada materi yang belum dijelaskan nih bagi peserta didik. Ibu mau nanya nih kepada Saudari Bella, apa saja sih hal-hal yang akan membatalkan puasa? Makan Bu, minum, hilang akal. Ada tambahan yang lain? Saya Bu, Nah, kepada Saudari Bella. muntah Bu. Ya. Itu aja Bu. Ada lagi? Berpergian Bu. Apa? Berpergian, kalau misalkan Bu dia nggak bisa berpergian jauh waktu lagi puasa, jadi boleh dibatalkan di dalam mobil itu puasanya, anaknya harus diganti. Oh ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan mengetes materi yang terakhir nih, hikmah puasa yang belum dijelaskan Anda semua. Jadi Ibu mau nanya nih kepada Saudari Luciana, apa saja sih hikmah puasa itu? Yang pertama Bu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa. Baru Bu, yang kedua itu meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama, seperti yang ada di Palestina itu Bu. Jadi kita sadar kalau misalkan mereka itu jarang makan, jadi kita harus berpuasa. Ya, kita harus merasakan yang dirasakan gitu. Bu. Bagai- Baru yang ketiga Bu, bisa meningkatkan kesehatan karena di dalam ilmu kedokteran yang saya telusuri, puasa itu meningkatkan imun kita Bu. Oh ya, bagus. Apakah ada tambahan dari yang lain? Di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa
puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih pengendalian diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama atau pendapat para ulama. Dengan memahami syarat, rukun, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan benar. Dengan demikian, pembahasan yang dapat Ibu sampaikan tadi semoga dapat dan yang telah Ibu sampaikan materi tadi, semoga materi yang Ibu sampaikan tadi ini bermanfaat bagi Anda semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai sekian materi tentang puasa dulu. Ibu mohon maaf kalau ada yang menjanggal dikit, Ibu mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin keluar dulu ya. Ya, Bu.